Ini adalah air laut mati, harta yang begitu berharga di seluruh tanah terlantar, bisa disebut harta karun, tapi diberikan langsung kepada mereka seperti ini. Bukankah ini terlalu heroik? Apa maksud pihak lain? Saat ini, Guilong Guizu dan yang lainnya terkejut, dan mata mereka menjadi curiga. Meskipun tidak banyak air di laut mati di depan semua orang, hanya ada beberapa mil di depan semua orang, tapi bagaimanapun juga, ini adalah air laut mati, dan satu tetes saja sudah cukup membuat banyak orang mendambakannya. Lagi pula, air laut mati di hadapannya mungkin sedikit kurang untuk berperang, namun sudah lebih dari cukup untuk pemahaman, bahkan jika digunakan dengan baik, dapat memberikan pukulan fatal bagi musuh dalam pertempuran. Yang paling penting adalah jika mereka semua berhasil memahami niat membunuh di air laut mati, akan sangat sulit bagi penguasa Hades di depannya untuk menyerang mereka dengan air laut mati di masa depan, yang setara dengan mengikat dirinya sendiri. Qin Chen memandang Guilong Guizu dan yang lainnya yang gugup, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Semuanya, aku berkata sebelumnya, tujuanku adalah membawamu keluar dari tempat yang terbengkalai ini. Kamu dipenjara di tempat ini. Sekarang ratusan juta tahun telah berlalu, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang kamu buat, kamu harus melunasinya. Selama kamu tidak melakukan kejahatan lagi, dunia ini seharusnya memberimu kesempatan untuk mengubah caramu. Terlebih lagi, sejauh yang saya tahu, apa yang disebut kejahatan yang pernah kamu lakukan sebenarnya tidak benar-benar jahat. Hanya saja kamu melanggar aturan beberapa penguasa dunia bawah pada saat itu, jadi kamu diasingkan di sini, benar-benar konyol." Ucap Qin Chen mendongak dan melihat dunia sekitarnya, dia mencibir, apa yang disebut penjara di dunia bawah ini, paling banter, adalah penjara pribadi bagi sebagian orang. Kursi ini ada di sini untuk memulihkan perdamaian di dunia. Kata-kata itu jatuh. Aura yang tidak dapat dijelaskan melonjak keluar dari tubuh Qin Chen, aura ini langsung menuju ke langit, dan di bawah aura Qin Chen, Guilong Guizu dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi mundur terus-menerus, dan kemudian memandang Qin Chen di depan mereka dengan ngeri, dengan segala macam warna aneh di mata mereka, dan mereka tersentuh secara misterius. Meskipun banyak dari mereka telah melakukan beberapa kesalahan saat itu, sebagian besar kesalahan yang mereka buat hanya untuk menyinggung beberapa pengendali dunia bawah pada saat itu, tapi tidak semestinya memaksa mereka untuk diasingkan di sini, yang membuat mereka tidak bisa pergi selama ratusan juta tahun. Pada tahun-tahun awal, mereka marah, tidak mau, dan menyesal, tetapi setelah ratusan juta tahun, keunggulan mereka telah terkikis, dan mereka seperti zombie berjalan yang memperjuangkan hak untuk bertahan hidup di tanah kecil yang terbengkalai ini. Dahulu kala, mereka juga yang terbaik di berbagai wilayah dunia bawah, dan mereka adalah orang-orang yang membuat heboh di mana-mana. Pada saat ini, melihat Qin Chen di kejauhan, mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Siapa yang tidak ingin menjelajahi dunia dan menjelajahi dunia bawah yang luas? Air laut mati di depan mereka adalah kunci kepergian mereka dari sini. Tuanku memberimu air laut mati. Niat awalku adalah memberimu lebih banyak harapan untuk meninggalkan dunia bawah ini. Aku tidak menyangka kalian semua tidak akan menghargainya. Lagi pula, kebetulan aku kekurangan air dari laut mati, maka sebaiknya air laut mati itu diberikan kepada leluhur ini. Pada saat ini, suara menghina dan sombong bergema di antara langit dan bumi. Itu tidak lain adalah leluhur Wan Guming. Dia mengangkat tangannya dan menggedor, kekuatan mengerikan. Menyelimuti lebih dari selusin perairan lautan mati, mencoba mengambil dan mengumpulkan air laut mati untuk dia gunakan sendiri. Saudara Wan Gu, tunggu sebentar. Ucap Guilong Guizu dan yang lainnya mengubah warna mereka dan buru-buru mengaktifkan domain keteraturan mereka untuk melindungi air laut mati di depan mereka. Saudara Wan Gu, senior, kami adalah orang-orang yang tidak tahu harus berbuat apa sebelumnya. Mohon maafkan saya. Ucap Guilong Guizu membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, senior tidak mementingkan diri sendiri dan memberi kami air laut mati. Kami berterima kasih. Seperti yang senior katakan, dengan kata lain, kita telah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di tempat terlantar ini, hidup sebagai hantu dan iblis. Jika saya bisa memanfaatkan ini untuk meninggalkan tanah terlantar, saya akan berterima kasih atas kebaikan senior. Jika senior memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk bertanya. Jika kami bisa melakukannya, kami pasti tidak akan menolak. Ya, kami tidak akan pernah menolak.
Saya telah menyinggung senior dan leluhur Wan Guming sebelumnya, mohon maafkan saya. Ucap leluhur buaya virtual dan yang lainnya juga berbicara satu demi satu. Ngomong-ngomong tentang kebutuhan, saya punya permintaan. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba berkata, "Senior, tolong katakan," ucap para penguasa area terlarang segera berseru. "Sekarang aku, penguasa dunia bawah, telah menyadari jalan besar langit dan bumi di dunia bawah. Aku sangat membutuhkan aturan dan cara berbagai atribut di dunia bawah. Jika kamu memiliki beberapa aturan dunia bawah, tolong beri aku beberapa," kata Qin Chen sambil tersenyum. Aturan dunia bawah. Gumam Guilong Guizu dan yang lainnya terkejut. Umumnya, ketika orang kuat memahami jalan dunia bawah, cukup memahami satu saja. Misalnya, leluhur dunia bawah memahami jalan dunia bawah, leluhur iblis darah memahami jalur darah dunia bawah, dan penguasa makam kematian memahami jalan kematian. Jalannya sangat luas, tidak terbatas, dan hampir tidak ada habisnya. Seringkali sangat sulit bagi orang kuat untuk mencapai ujung jalan. Apa yang dibutuhkan penguasa dunia bawah dengan begitu banyak aturan dan jalan dengan atribut berbeda? Guilong Guizu berkata, "Ini hanya jalan biasa. Saya telah menabung banyak selama bertahun-tahun. Karena senior membutuhkannya, saya akan menyerahkan semuanya kepada senior." Guilong Guizu mengangkat tangannya, dan bola hitam langsung jatuh di depan Qin Chen. Di dalamnya ada beberapa aturan yang tidak terpakai yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat yang telah dia bunuh selama bertahun-tahun. Aturan dan jalan ini tidak terlalu kuat dan tidak berguna bagi Guilong Guizu. Sekarang Qin Chen membutuhkannya, dia tidak akan pelit. Dibandingkan dengan air laut mati, aturan dan jalan ini hanyalah setetes air di dalam ember. Iblis tua Kong Ming dan yang lainnya juga mengambil aturan dan jalan yang tidak mereka perlukan dan memberikannya kepada Qin Chen. Qin Chen sangat bersemangat ketika dia melihat banyak aturan dan jalan di depannya. Aturan dan jalan ini secara alami tidak berguna bagi ahli tingkat master di area terlarang untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi mereka sangat membantu dalam meningkatkan aturan di dunia kekacauan. Semuanya, ada kekuatan luar angkasa kursi ini di atas air laut mati. Kamu bisa memasukkannya ke dalam ruang penyimpananmu sendiri. Masih ada sekitar 2 bulan sampai tanah terlarang laut mati dibuka. Kuharap kamu bisa menggunakannya dalam 2 bulan ini, memahami kekuatan laut mati dan melakukan persiapan ekstra untuk menuju tanah terlarang laut mati. Ucap Qin Chen tersenyum dan menangkupkan tangannya, "Saya tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Mari kita bertemu lagi di kawasan terlarang laut mati dalam 2 bulan. Mendengar ini, Guilong Guizu langsung gembira. Setelah mengumpulkan air laut mati, dia segera meninggalkan tempat itu, menghilang ke langit yang tak berujung, dan banyak orang kuat di area terlarang yang dibawanya buru-buru mengikuti dan pergi. Tuan Chen, mengapa Anda memberi mereka begitu banyak air laut mati? Itu sia-sia." Melihat Guilong Guizu dan yang lainnya pergi, leluhur Wan Guming mau tidak mau melangkah maju dan berkata dengan depresi. "Meski air laut mati dalam radius 100 mil tidak banyak, namun sayang jika diberikan kepada orang lain, jadi lebih baik diberikan padanya. Penglihatanmu memang rabun," ucap Qin Chen melirik Wan Gumingzu dan berkata dengan tenang, "Saya memberi mereka air laut mati. Tentu saja saya punya niat. Anda hanya perlu melihatnya nanti." Setelah mengatakan itu, Qin Chen berbalik dan pergi, kembali ke istana Raja Hantu. "Apakah aku rabun?" Dalam kehampaan, leluhur Wan Guming tampak bingung. Mungkinkah Tuan Muda Chen punya tujuan memberi orang-orang ini air laut mati? Namun apapun niatnya, memberikan air laut mati kepada lawan akan menambah kekuatan lawan, ini sudah pasti, pada akhirnya bukankah cukup membahayakan musuh? Wan Gumingzu menyentuh kepalanya, masih bingung. Pada saat ini, Wan Gumingzu entah kenapa merasa suasana di sekitarnya agak aneh. Ketika dia sadar kembali, dia melihat leluhur iblis darah, Suan Guilaomo yang tidak jauh dari sana, serta Ming Dao terbang dari pegunungan di kejauhan, Sagui, serta Jenderal Gui Kui dan yang lainnya dari istana Raja Hantu di bawah sedang menatapnya dengan mata aneh. Wajah Wan Gumingzu memerah, untungnya wajahnya sangat gelap dan sulit dilihat oleh orang luar. "Bos Gu, sekarang orang dewasa sudah turun, haruskah kita bergegas?" Pada saat ini, Suan Guilaomo tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Leluhur Wan Guming kembali sadar, tampak sedikit panik, dan buru-buru berkata, "Semuanya, ikuti aku."
Dia segera bergegas menuju tempat Qin Chen jatuh. Setelah beberapa saat, sekelompok orang berkumpul di aula samping Istana Raja Hantu. Saat ini, banyak tempat di pegunungan dekat Istana Raja Hantu telah menjadi reruntuhan. Aula utama runtuh, hanya menyisakan satu aula samping yang utuh. Qin Chen duduk di depan aula samping, dan Wan Gu Mingzu serta yang lainnya mengikutinya. "Suamiku, kamu akhirnya kembali. Suamiku, kami sangat kesulitan menunggumu. Suamiku, kamu tidak tahu betapa kami merindukanmu saat kamu pergi. Sekarang kamu baik-baik saja, kami lega karena suamiku kembali." Begitu Wan Gu Mingzu memasuki aula samping, sebelum dia bisa mengatakan apapun, sekelompok hantu muncul di sampingnya. Wanita muda Siu bergegas dan memeluk lengan Wan Gu Mingzu satu demi satu. Mereka menangis dan terus bersandar pada Wan Gu Mingzu. Wanita tertua dan wanita kedua menempelkan tubuh lembut dan seperti batu giok mereka ke leluhur Wan Gu Ming, karena takut dimanfaatkan oleh yang lainnya. "Aku bukan suamimu," ucap Wan Gu Mingzu terkejut dan buru-buru berteriak, "Kalian sangat baik, cepat mundur." Jika ada beberapa pembudidaya hantu laki-laki, dia akan langsung terlempar, tetapi ada begitu banyak pembudidaya hantu muda, semua dengan sosok anggun, dengan temperamen dewasa, cembung di tempat yang seharusnya, dan cekung di tempat yang seharusnya cekung. Kapan Wan Gu Mingzu pernah melihat bingkai seperti itu? Mulutnya tiba-tiba menjadi kering dan dia merasa tidak berdaya. Di masa lalu, di bawah komando Kaisar Yuming, meskipun dia adalah salah satu dari 7 jenderal besar dunia bawah, dia adalah orang yang pendiam dan kejam. Bawahannya tidak berani membiarkan pembudidaya hantu. Wanita mendekatinya. Bagaimana dia pernah melihat pemandangan seperti itu? "Suamiku, apa yang kamu bicarakan? Wah, apakah kamu begitu cepat melupakan keluargamu?" "Tuanku, sekarang suamiku bertindak di bawah perintah Anda, tolong berikan pendapat Anda." "Tuanku, dia tidak bisa melupakan kami, istri-istri yang malang." "Ya, Tuanku, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Sekarang suami saya telah berlindung kepada Anda, Tuanku, kami dapat dianggap sebagai rakyat Anda. Tuanku, tolong katakan sesuatu untuk saya." Ucap banyak anggota keluarga Raja Hantu Senming berlutut di tanah, memohon kepada Qin Chen, menangis tanpa henti. "Tuan Muda Chen, tolong dengarkan penjelasan saya." Ucap leluhur Wan Gu Ming membeku dan buru-buru berkata kepada Qin Chen, "Mereka, ini." Dia sangat gugup hingga dia bahkan lupa nama penguasa dunia bawah dan tidak tahu harus berkata apa. Di aula utama, mata Qin Chen acuh tak acuh dan dia melirik banyak anggota keluarga Raja Hantu Senming di bawah. Anggota keluarga ini gemetar ketika dilihat oleh mata Qin Chen. Mereka membungkuk lebih rendah dan postur mereka menjadi lebih menggoda. Di mana para jenderal hantu Istana Raja Hantu?" Ucap Qin Chen mendengus dingin. "Bawahan ada di sini." Ucap Jenderal Gui Kui dan yang lainnya muncul dengan cepat, tampak ketakutan. "Hancurkan semuanya, lalu kalian semua mundur dulu." "Tuanku, apalagi yang ingin dikatakan para wanita ini?" Qin Chen menyipitkan matanya, dan semua orang terdiam. Qin Chen melirik orang-orang ini dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, semuanya, saya tahu pikiran Anda dengan baik. Sekarang saya duduk di Istana Raja Hantu. Selama kalian dari Istana Raja Hantu tidak menyebabkan masalah, saya tidak akan bertindak kasar." "Terima kasih Tuanku," ucap orang-orang asli dari Istana Raja Hantu menghela nafas lega, dan kemudian buru-buru mundur. "Tuan Chen, apakah orang-orang ini tidak tahu bahwa leluhur ini bukanlah Raja Hantu Senming?" Ucap Wan Gu Mingzu bertanya dengan ragu. Di pertarungan sebelumnya, hampir semua orang tahu bahwa dia bukanlah Raja Hantu Senming, tapi saudara perempuan ini hanya. "Apakah penting bagi mereka apakah kamu adalah Raja Hantu Senming?" Ucap Qin Chen meliriknya. Wan Gu Mingzu tercengang. Qin Chen berkata dengan ringan, "Pembudidaya hantu ini rata-rata. Alasan mengapa mereka dapat bertahan hidup di tempat terlantar ini dan menikmati perlakuan yang baik adalah karena mereka mengikuti Raja Hantu Senming. Faktanya, mereka tidak peduli apakah orang yang mereka dedikasikan adalah Raja Hantu Senming. Mereka hanya peduli apakah orang yang mereka dedikasikan dapat memberi mereka keamanan dan identitas yang cukup." Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. "Tuan Chen, maksud Anda adalah mereka baru saja mengetahui bahwa saya bukanlah Raja Hantu Senming, dan mereka hanya berpura-pura demikian. Selama saya memberi mereka rasa aman,
mereka akan terus melakukannya. Ucap Wan Gumingzu terkejut. Kalau tidak, apalagi? Apakah kamu pikir kamu menarik mereka berdasarkan penampilanmu? Ucap Qin Chen melirik Wan Gumingzu dan terlalu malas untuk berbicara dengannya. Mata Wan Gumingzu berbinar, dan entah kenapa, dia merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Di samping, leluhur iblis darah dan Suan Gui Laomo dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan mereka tiba-tiba berpikir diam-diam di dalam hati mereka. Tuan Wan Gu berpura-pura menjadi bodoh lagi. Bahkan mereka bisa melihat pikiran kerabat perempuan dari Raja Hantu Sen Ming sebelumnya, dan bahkan Jenderal Gui Kui dan yang lainnya juga mengetahuinya dengan baik. Apakah Tuan Wan Gu tidak akan mengetahuinya dengan tingkat kultivasi seperti itu? Oke, jangan bicara omong kosong lagi. Ada beberapa hal yang perlu saya minta agar Anda lakukan sebelum zona terlarang Laut Mati dibuka. Suan Gui Laomo, harap segera kembali ke wilayahmu dan bawa semua bawahanmu. Leluhur iblis darah, temani Jenderal Makam Mingyan ke pemakaman kematian dan bawa banyak master dari pemakaman kematian. Sedangkan untuk Wan Gu, pergilah dan bawa Wan Gan Shizun dan hantu tua Jiu Ying yang sebelumnya sudah mati, serta penguasa mati lainnya di area terlarang, seperti leluhur hantu roh raksasa dan lainnya, bawa mereka sebanyak yang kamu bisa. Tidak ada batasan untuk tingkat budidaya mereka. Yang paling saya hargai adalah aturan berbeda yang dipraktikkan dalam garis keturunan di tubuh mereka. Semuanya, apakah kamu mengerti? Perintah Qin Chen dengan dingin. Mengerti tuanku. Meskipun mereka tidak terlalu jelas tentang niat Qin Chen, leluhur iblis darah dan yang lainnya tidak berani mengajukan pertanyaan apapun dan segera pergi satu persatu. Jumlah aturan di tanah terbengkalai tidak bisa dianggap remeh. Setelah selesai, saat saya kembali ke laut kosmik di masa depan, dunia kekacauan akan terbentuk sepenuhnya dan menjadi alam semesta yang benar-benar baru. Gumam Qin Chen berkata dalam hati. Dia akan menjadi orang kuat pertama yang berhasil mencium aturan dunia bawah dan laut kosmik. Ketika Qin Chen mengatur agar leluhur iblis darah dan yang lainnya melakukan sesuatu. Di kekosongan tak berujung yang jaraknya tak terhitung dari istana Raja Hantu. Sosok yang memancarkan aura mengerikan tiba-tiba muncul di sini. Mereka adalah Guilong Guizu dan lainnya yang telah pergi sebelumnya. Melihat istana Raja Hantu di kejauhan di mana tidak ada aura yang bisa dirasakan sama sekali, para penguasa area terlarang ini menghela nafas lega, merasa bahwa mereka akan selamat dari bencana. Aku tidak menyangka penguasa dunia bawah benar-benar melepaskan kita. Ucap leluhur buaya Void berlumuran keringat dingin. Baru pada saat itulah dia merasa benar-benar lega. Setelah meninggalkan istana Raja Hantu, mereka, penguasa area terlarang, bahkan tidak berani berpisah. Mereka takut apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya hanya untuk pertunjukan dan akan mencegat dan membunuh mereka di tengah jalan, jadi mereka berjalan beriringan sepanjang jalan, begitu mereka menghadapi bahaya, mereka juga bisa melawan musuh bersama-sama. Untungnya, kita sekarang jauh dari istana Raja Hantu. Jika pihak lain benar-benar ingin mengambil tindakan, dia pasti sudah melakukannya sejak lama dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Saudara Guilong, orang itu sangat baik hati dan memberi kita air laut mati. Dan dia melepaskan kita begitu saja. Apa tujuan orang ini? Ucap seorang penguasa area terlarang mengerutkan kening, pandangan hormat sebelumnya terhadap Qin Chen telah menghilang, dan matanya penuh dengan kebingungan dan kesungguhan. Ya, dengan kekuatan orang ini, ditambah dengan leluhur Wan Guming dan yang lainnya, mereka bahkan bisa membunuh penguasa makam kematian. Jika mereka benar-benar menyerang kita, aku khawatir kurang dari separuh dari kita yang akan selamat. Orang ini apa tujuannya? Orang yang baik hati. Aneh, benarkah dia ingin mengeluarkan kita dari penjara laut kematian ini seperti yang dia katakan? Ucap banyak penguasa kawasan terlarang tampak bingung. Setelah bertahun-tahun berada di tanah terlantar, mereka dipenuhi keraguan tentang niat baik Qin Chen. Meskipun ketegangan di hati mereka sekarang berkurang, mereka masih memiliki sedikit kewaspadaan. Lagi pula, di tempat seperti tanah terbengkalai, mereka yang tidak tahu bagaimana harus waspada sudah lama hampir mati tanpa tulang tersisa. Leluhur hantu naga tidak berbicara, tetapi tampak berpikir. Setelah beberapa saat, dia menoleh untuk melihat iblis tua Kong Ming dan berkata dengan suara yang dalam, "Kong Ming, katakan yang sebenarnya. Apakah Raja Hantu Sen Ming itu benar-benar telah dibunuh oleh leluhur Wan Guming dan dia menempati rumah itu?" Saudara Guilong, apa kamu tidak percaya padaku? Ucap iblis tua Kong Ming mengerutkan kening.
Bukannya aku tidak percaya, aku hanya ingin memastikannya lagi. Ucap Guilong Guizu dengan suara yang dalam. Iblis tua Kong Ming menegaskan, saya 100% yakin bahwa orang ini adalah leluhur Wan Guming di bawah komando Kaisar Yuming. Apa? 100%? Ucap semua orang terkejut. Aku pernah berurusan dengan leluhur segudang tulang saat itu. Aura, jiwa dan aura domain memang dia. Hal-hal ini tidak bisa dipalsukan, tapi yang terpenting adalah nada dan temperamennya. Ucap iblis tua Kong Ming teringat dan berkata, sebenarnya sulit untuk mengubah temperamen dan karakter orang kuat. Karakter yang ditunjukkan oleh leluhur Wan Guming sebelumnya sangatlah istimewa, dan sangat sulit bagi orang kuat biasa untuk meniru. Mendengar ini, semua orang hanya bisa mengangguk ketika mereka mengingat tindakan leluhur Wan Guming sebelumnya. Temperamen pria itu memang sedikit berbeda dari pria kuat pada umumnya. Saudara Guilong, apa rencanamu? Jika orang ini memang leluhur segudang tulang, jika kita ingin mengincarnya, kita sendiri mungkin tidak cukup. Setidaknya kita harus bersatu dengan penguasa area terlarang lainnya di tanah terlantar ini. Ucap iblis naga laut berkata dengan suara yang dalam. Bergabung dengan penguasa area terlarang lainnya. Ucap Guilong Guizu meliriknya sambil mencibir, saudara Nihai, apa yang ingin kamu lakukan? Ya, tentu saja kita perlu mencari tahu asal-usul mereka yang sebenarnya. Bagaimana mereka mengendalikan air laut mati, dan apa tujuan sebenarnya mereka? Ucap iblis naga laut mengerutkan kening. Idiot yang tidak bisa membedakan prioritas. Ucap Guilong Guizu mencibir. Iblis naga laut tampak jelek dan berkata, saudara Guilong, apa maksudmu? Itu tidak menarik. Jika kamu ingin bergabung dengan penguasa area terlarang lainnya di tanah terbengkalai, kamu bisa pergi sendiri, selama kamu tidak membawaku bersamamu. Ucap Guilong Guizu melanjutkan, apa yang dikatakan penguasa dunia bawah sebelumnya adalah benar. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah meninggalkan tanah terlantar ini. Jika tidak peduli seberapa kuat kita akan terjebak di tanah terlantar ini selama sisa hidup kita. Selama bertahun-tahun, kita tidak pernah bisa meninggalkan tanah terlantar. Sekarang kita akhirnya melihat harapan, mengapa membuang-buang energi kita untuk bertarung? Bukankah dunia bawah tanah yang luas hanya untuk kita jelajahi? Pokoknya 2 bulan terakhir ini saya hanya ingin memahami air laut mati secepatnya, memahami cara pengendalian air laut mati, dan meningkatkan ketahananku terhadap niat membunuh di laut mati. Begitu dia selesai berbicara, Guilong Guizu bergoyang dan menyerbu langsung menuju kota yang terbengkalai. Saudara Nihai, saudara Guilong benar. Bahkan jika orang itu benar-benar mengambil tindakan, manfaat apa yang bisa Anda peroleh dari kultivasi Anda? Saya khawatir itu hanya dapat digunakan sebagai umpan meriam seperti Wan Gan Shizun dan yang lainnya, dan mati di sana dengan mengenaskan. Sebaiknya kita memahami air laut mati dan kembali ke dunia bawah dengan budidaya kita, bukankah langit dan bumi akan membiarkan kita bebas? Ucap leluhur buaya voice meliriknya, menggelengkan kepalanya, dan pergi mengikuti Guilong Guizu. Ayo pergi. Yang lain juga merasakan sesuatu di dalam hati mereka, mengikuti dari dekat, dan menghilang di ujung langit. Di Istana Raja Hantu, setelah Qin Chen mengatur banyak hal pertama yang dia lakukan adalah memilih pengendali berbagai aturan di Istana Raja Hantu. Sekarang dunia kekacauan Qin Chen telah diperbaiki oleh jantung ruang angkasa, yang cukup untuk mengakomodasi banyak aturan dunia bawah, dan tidak perlu khawatir akan berasimilasi sepenuhnya ke dunia bawah oleh aturan dunia bawah dalam waktu singkat. Hanya saja karena kelangkaan aturan di dunia, Qin Chen hanya dapat menampung beberapa orang kuat dengan tingkat kultivasi lebih rendah untuk mengintegrasikan Dao Surgawi dari dunia kekacauan. Segera Qin Chen sepenuhnya menyelesaikan aturan untuk orang-orang kuat di Istana Raja Hantu yang belum pernah dia miliki di dunia kekacauannya. Setelah menyelesaikan aturan Istana Raja Hantu, Suan Gui Laomo, leluhur iblis darah, dan leluhur Wan Guming semuanya kembali satu demi satu, membawa serta banyak orang kuat dari daerah terlarang, yang juga terintegrasi ke dalam dunia kekacauan Qin Chen. Hanya dalam beberapa hari, aturan dunia bawah di dunia kekacauan Qin Chen telah mencapai angka yang sangat mencengangkan.